Oke, bertemu lagi di Halo Next di Halo Movie Review, di mana hari ini ya, ini bakal review suatu film terbaru dari sutradara favorit itu adalah Joko Anwar. Bapak Joko Anwar, apa kabar? Kalau untuk ini ya mohon maaf ya. Jadi hari ini bakal nge-review suatu film terbaru, itu adalah Pengabdi Setan 2 atau Pengabdi Setan 2 berjudul atau tagline-nya itu adalah Communion gitu kan ya. Communion teman-teman ya. Communion benar kan kita ulah. Jadi film ini rilisnya di tanggal 4 Agustus ini di tahun 2022. Kalau misalkan nonton di tahun 2026, 2027, 2028 tuh beda ya. Mungkin kalau udah nonton ketiganya mungkin ya. Jadi sequelnya dari film pertamanya aja, film pertama ke sequel itu cukup lama, 5 tahun kita menunggu film ini rilis ya. Oke, 5 tahun menunggu gitu. Harapannya pengen review Pengabdi Setan ini di YouTube channel Aneh karena biar bervariasi mungkin untuk review film doang. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih YouTube channel itu isinya apa aja sih gitu. Ada konten 8 sekawan, terus review itu salah satu konten selingan doang gitu. Selingan doang itu konten selingan doang loh ya. Sama yang bener-bener konten pure di YouTube channel itu tuh Heroes Time, main game, sama review mainan gitu ya, cuma selingan doang gitu kan ya. Oke, jadi first time banget aneh review film horor di YouTube channel aneh ini ya. Aneh terakhir kali review film Indonesia tuh Gatot Kaca gitu kan ya, itu salah satu film superhero gitu kan. Sekarang aneh bakal review film Pengabdi Setan 2 Communion gitu. Jadi film ini rilis tanggal 4 Agustus, tapi sempat ada yang versi IMAX nya. Jadi itu adalah film apa aja ngasih tayang perdana gitu di tanggal 30 Juli waktu itu, tapi di beberapa tempat aja yang punya IMAX gitu kan, studio IMAX. Habis itu ketika studio IMAX itu pengen sempat pengen kesana, tapi ya jauh ya dari Depok ke Bogor tuh jauh banget. Jadi paling deket tuh Bogor gitu. Cari kreatornya mungkin susah kalau ngomong udah nggak jadi. Contoh tanggal 30 di IMAX itu. Jadi nonton tuh aja lah, tunggu tanggal rilisnya lah, rilis bener-bener serentak Indonesia. Ingat nonton di tanggal 5 di hari kedua. Kenapa? Karena emang ada punya waktu tanggal segitu gitu kan. Misalnya nonton di hari Sabtu sama Minggu tuh mahal gitu kan. Jadi itu salah satu curhatan saya. Jadi kita masuk aja ke filmnya, Pengabdi Setan. Oke, jadi diceritakan keluarga bapak ini kalau kalian nonton film pertamanya ini agak-agak nyambung ya. Jadi kan keluarga bapak ini pindah ke suatu rumah susun gitu. Nah, ternyata ketika diselidiki lagi sama ketiga anak itu, si Rini, si Tony, sama si Bondi ini, ternyata bapaknya ini nggak beres gitu kan. Ini bapaknya kerja apa gitu. Terus ternyata rumah dusun itu juga angker gitu kan. Jadi beberapa orang-orang itu pada mati semua gitu kan. Jadi para tiga anak ini gimana caranya harus memecahkan misteri yang ada di rumah susun itu gitu. Itu sinopsis singkatnya. Karena aneh malas banget spoiler di video ini, jadi aneh berusaha tidak bakal spoiler ya di video ini. Oke, jadi kita masuk aja ya ke yang aneh suka dulu dari film ini. Tentu saja Joko Anwar ini ya, ketika dia ngasih sinematografi itu menurut aneh keren lah ya. Jadi ada beberapa shot-shot yang menurut aneh itu wah jay, ini keren banget nih shotnya. Apalagi ada beberapa shot yang menurut aneh transisinya keren banget lah untuk si Joko Anwar ini ketika dia mengambil sisi sinematografi gitu. Visual jangan diragukan lagi untuk Joko Anwar. Dia benar-benar memanfaatkan betul-betul tentang si rumah susun ini. Jadi udah tok aja kita muter-muter aja di rumah susun itu, nggak pernah keluar cuma dikit scene-nya. Jadi kita benar-benar si Joko Anwar ini, Bapak Joko Anwar ini benar-benar memanfaatkan rumah susun ini secara angker gitu kan ya. Jadi aneh cukup suka dengan visualnya gitu, sinematografinya emang aneh cukup suka. Untuk scoring musik ya, aneh terakhir kali nonton film horor tuh film Kakek Desa Penari itu doang ya. Kenapa aneh nonton film itu? Karena aneh salah satu orang yang penasaran gitu kan ya. Aneh udah nunggu di film nih kan ya. Aduh, ternyata bilangnya gitu sih bangsat. Terus untuk atmosfer horornya di film Pengabdi Setan 2 ini menurut saya cukup oke lah. Dia membawa atmosfer horor yang ini rumah susunnya udah serem bentukannya nih ya, tambah lagi atmosfer horor nih, suasana horor cukup suka banget lah untuk si Pengabdi Setan Communion ini. Cukup baik lah ketika Joko Anwar ini menggarap sinematografi, visual, transisi dan teman-teman cukup suka gitu. Untuk acting ya, Aneh cukup suka dengan beberapa karakter yang ada di film Pengabdi Setan Communion ini.
ketiga anaknya si bapak atau si bapaknya kan ya. Itu untuk yang semuanya suka di film ini, sinematografi, visual, sama scoring musik. Oke, itu ya kan ya, sama mungkin ya, sama apa ya enak ya. Kalau misalnya yang nge-review film tuh harus ini, nge-review gimana ya? Pengabdi Setan 2 ini kan salah satu film yang menurutnya cukup panjang ya, 2 jam lah, hampir 2 jam film ini berjalannya. Jadi kita masuk ke yang aneh gak suka dulu dari film ini. Nah, tadi udah bilang aneh suka visual, sinematografi, actingnya, sama dia membawa atmosfer horor yang cukup oke gitu kan film ini. Tapi ada beberapa kekurangan dalam film ini. Sama pencahayaan aneh cukup suka di film ini, tapi ada beberapa scene yang aneh gak suka di pencahayaannya, tapi gak suka tuh kan, terlalu udah lebay lah. Oke, aneh gak suka dulu di film ini. Jadi aneh nonton ya di hari Jumat. Hari Jumat ini salah satu mapel aneh tuh. Hari Jumat itu bahasa Indonesia, biologi, sama MTK. Nah, kebetulan MTK saya punya PR. Jadi ketika nih aneh nonton film Pengabdi Setan pertama aja nih ya, atmosfer horornya emang horor banget gitu kan ya. Ketika masuk ke atmosfer horornya atau suasana horornya cukup oke lah. Maksudnya dia cukup membawa suasana horornya tuh cukup kental banget. Walaupun di komedi ini cukup hampir sama yang dibawakan sama Joko Anwar ini ke filmnya yang ini. Filmnya yang kedua, yang pertama cukup oke banget di sisi atmosfer horornya. Tapi ketika anda lihat jalan cerita yang dibandingin ya, akhirnya nonton lagi nih buat Pengabdi Setan yang pertama, nonton lagi, ternyata emang beda gitu. Beberapa misteri yang ada di Pengabdi Setan pertama itu nggak kejawab sedikit pun, malah di film ini dikasih pertanyaan lagi gitu kan. Tiba-tiba pertanyaan lagi, jebret, lu udah dikasih pertanyaan di film pertama, lu dikasih pertanyaan lagi. Apakah ya mungkin nih cukup orang-orang cukup berpikir positif, oh mungkin bakal ada di ketiganya, film ketiganya. Tapi kalau film ketiganya pasti bakal amburadul nih kayaknya nih buat filmnya ketiganya nih kan ya. Jadi ini subjektif ya, ini reviewnya subjektif ya. Jadi aneh nih ya, nonton film ini bener-bener mikir nih, bukan mikir ya, maksudnya dengan aneh nonton film ini aneh bakal sedikit-sedikit kejawab lah Pengabdi Setan pertama. Ternyata nggak kejawab, maksudnya bukan nggak kejawab gitu, maksudnya dia iya tahu dia ngambil sekte ini, tapi sekte dari mana itu juga nggak ada asal usulnya. Bapaknya juga nggak dikasih scene juga gitu guys. Terus Pengabdi Setan pertamanya kita banyak banget pertanyaan ya. Di film ini tambah pertanyaan lagi, lu ngasih pertanyaan lagi, aduh. Tapi maksudnya film pertama udah bagus, film keduanya malah agak drop gitu kan ya. Jadi sama kayak Taika Waititi gitu kan ya. Oke, aku akan ngebuat Thor Ragnarok. Oke, Thor Ragnarok bagus. Oke, sekarang aku yang ngegarap lagi direkturnya sama penulisnya. Si Taika Waititi di Love and Thunder ternyata bangsat filmnya, maaf. Ini subjektif lah, ini aneh subjektif. Untuk secara emang film ini ya, ini kebanyakan banget karakternya asli. Karakter tuh banyak. Kita nggak dikasih lihat, mending lo ya nih film ini ya harus ya. Kalau di Pengabdi Setan pertama itu karakter cuma ada berapa ya? Neneknya, Bondi, Rini, terus Tony, terus si bapaknya, Ustadznya, sama Hendra, sama Pak Budiman. Cuma ada 8 karakter gitu sih, karakter pembantu. Di sini tambah banyak lagi karakternya, kambing. Udah gitu karakternya mati kan ya. Ya Allah, maksudnya ketika nonton lu mending fokus ke 3 anak itu aja deh. Lu cari misteri-misterinya sama Pak Budiman lah. Lu juga nih, lu kulik semua di Pak Budiman atau kulik semua nih di keluarganya gitu kan. Kejawab gak? Enggak ternyata. Mungkin di film ketiganya mungkin ya, mungkin. Tapi dia bikin karakter nggak berguna. Ada karakter namanya siapa namanya? Tari, kalau nggak salah namanya Tari, sama yang cowok preman itu lupa. Sama ada temennya si Bondi tuh yang punya bapak sama anak. Bapak ibu anak kok. Anaknya adanya cewek. Itu 3 karakter semua tuh mati. Semuanya itu gak berguna banget asli. Lu kalau dihilangin nih karakter satu ini, kayaknya bodo amat di film ini bakal jalannya seperti ya udah nih film Pengabdi Setan gitu kan. Di film ini pengembangan karakter di 3 karakter juga nggak ada gitu. Dikasih pertanyaan lagi loh, kok ada karakter gini ya gitu, difokusin buat apaan? Dari kedua mati di film kan gitu kan ya. Aduh, terus ada karakter sahabatnya jadi kan si Bondi ini punya temennya 2 temen gitu. Itu juga kita nggak dikasih tahu, itu cuma jadi karakter apa kayak di detektif gitulah. Jadi
karakter yang gak dikembangin di film ini, misteri-misterinya hampir gak kejawab ya menurut aneh gak kejawab nih kan ya. Menurut aneh gak kejawab, jadi aneh kayak bodo amat sama film ini. Di pertengahan udah bodo amat tuh, aneh langsung mikir aneh tuh udah ada PR MTek. Aneh malah mikir ini penulisan matematikanya gimana berdua ya. Aneh gitu kayaknya lebih mikiran itu deh. Jadi kalau misalnya nih ya, aneh nonton baru sekali doang, belum 2 kali nontonnya. Jadi aneh pengen kalau misalnya aneh punya duit kayaknya aneh bakal nonton 2 kali deh. Soalnya ya maksudnya kita mau lihat aneh mau lihat lagi nih filmnya emang kekurangannya emang gini nggak ya. Tapi ini benar-benar perspektif aneh first impression yang aneh nonton film ini gitu. Ini salah satu review yang benar-benar subjektif banget ya. Jadi pengembangan karakternya nggak ada, misteri-misterinya hampir nggak kejawab, mungkin kejawab di yang ketiga mungkin, tapi agak susah juga kan. Terus karakter Pak Buniman juga harusnya kita dikasih develop karakter atau explore karakter di Pak Buniman gitu kan ya. Gitu, itu sih apa ya, karakternya mulai berkembang, ceritanya emang menurut aneh ya, aneh cukup suka ceritanya di awal. Terus ada beberapa scene yang aneh cukup suka, masterpiece banget lah menurut aneh lah scene-nya. Tapi ceritanya mohon maaf nih agak kurang pak, maaf ya pak. Nggak kurang pak, maksudnya kita dikasih lihat nih apa ya, kita punya karakter hantu yang benar-benar karakter hantu, yaitu si ibunya si Mawarmi ya, kalau tahu si ibu Mawarmi ini itu salah satu maskot di film ini gitu. Ini juga maskotnya cuma dikasih lihat dikit, terus kasih lihat pocong-pocong semua gitu kan ya. Jadi ketika aneh nonton ya udahlah nih film kepresidenan yang kedua, ya udah filmnya gini aja gitu. Maksudnya emang kurang di segi cerita, tapi aneh cukup suka beberapa aspeknya gitu. Kalian nonton deh, coba kalian tonton di bioskop. Ini bener-bener aspeknya bener-bener keren banget ya, sinematografinya, visualnya itu aneh cukup suka. Tapi untuk cerita mohon maaf ada kurang. Menurut aneh lebih suka pengabdi pertama daripada pengabdi setan kedua dari segi alur cerita. Kalau sinematografi aneh lebih suka pengabdi setan yang kedua, karena dia benar-benar nge-explore rumah susunnya ini benar-benar dieksplor banget sama Joko Anwar. Ini benar-benar disusun dengan baik lah untuk film ini gitu. Ini mohon maaf cerita agak kurang gitu, karena cukup ngantuk di bagian mana, bagian kedua kalau nggak sih, babak kedua ada babak ketiga yang lupa deh. Sebenarnya babak ya mungkin pertengahan film ini udah cukup hampir ngantuk gitu. Untung kaget ketika skornya, musiknya gede banget akhirnya kan, jadi oke kebangun gitu. Gitu ya, jadi apakah worth it ditonton? Worth it aja, kalian tonton aja di bioskop ya. Kalau nontonnya bareng-bareng gitu kan, cukup worth it lah buat ditonton di bioskop sama teman-teman. Ajak lah teman-teman kan buat film ini kan ya. Jadi ya udah, kalau misalnya apakah ini harus nonton pengabdi setan pertama? Menurut Anya sih enggak sih kayaknya sih. Harusnya enggak deh. Kalau kalian mau bener-bener oke, aku nggak usah nonton pengabdi setan pertama, kayaknya tetap apa kok, maksudnya tetap enjoy lah, ditonton lah tanpa kalian nonton pengabdi setan pertama gitu. Itu untuk review filmnya. Jadi ini worth it buat tonton, aja film ini ya sama teman-teman kalian. Ya mungkin sekian dulu. Jadi oh ya, coba lupa ratingnya berapa teman-temannya. Jadi ini kasih rating 7,5/10 buat film pengabdi setan Communion ini. Apa kita harus menunggu 5 tahun lagi untuk melihat film pengabdi setan ketiga yang apa judulnya nggak tahu, mungkin sekte-sekte naon gitu kan sih. Iya juga bodoh amat gue di film ini. Jadi ya udah itu, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan ini subjektif ya teman-teman, subjektif. Kalau kalian menurut kalian bagus, terus komentarkan di bawah aja, ini komen di bawah aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode review berikutnya. Sampai jumpa.